Jadi hari ini kita akan belajar apa itu distribusi normal, kemudian bagaimana cara menghitung peluang distribusi normal, terus kemudian kita akan melihat bagaimana kita bisa menentukan apakah suatu distribusi peluang itu normal atau enggak, dan bagaimana kita bisa mentransformasi data agar dia menjadi normal. Tapi 2 poin terakhir ini opsional aja sebenarnya, itu cuma sebagai additional knowledge. 3 poin pertama itu yang benar-benar harus kalian pahami, karena most likely itu nanti akan dibahas ketika nanti akan ditanya ketika ujian. Nah, seperti biasa kita review dulu. Oke, saya mau tahu dulu untuk yang pertama, apa itu probability distribution? Saya mau coba tanya sama Bimantika, Bintang. Iya, Bu. Ya, ayo Bimantika, panggilannya Bintang. Bintang. Oke, ya silahkan Bintang. Kalau probability distribution itu kan distribusi peluang. Jadi kayak seluruh hasil dari suatu percobaan atau peluang yang berkaitan sama hasil tersebut. Jadi seluruh percobaan. Iya, berarti kan kayak semacam daftar dari peluang-peluang yang mungkin dihasilkan oleh apa? Dari percobaan. Ya. Maksudnya kalau distribusi data, namanya juga distribusi kan ya, itu berarti kan menunjukkan bagaimana frekuensi dari data tersebut untuk setiap nilai data tersebut. Misalnya kalau datanya 1, frekuensinya berapa, datanya 2, frekuensinya berapa. Nah, kalau distribusi peluang, itu berarti melihat kayak semacam daftar peluang-peluang yang mungkin ditimbulkan oleh setiap nilai X atau variabel acak kita. Nah, lebih kayak gitu ya. Pertanyaan kedua, bagaimana cara kita memvisualisasikan distribusi peluang? Saya mau tanya sama Giovanni. Hadir Bu, menurut saya Bu, cara memvisualisasinya itu dengan cara bisa divisualisasikan lewat grafik gitu Bu. Ya, grafiknya namanya apa? Grafiknya ada disebut dengan ini Bu ya, yang probability density function kayak gitu Bu ya. Ya, sebenarnya grafiknya sama ya dengan distribusi data. Kalau pas kita belajar distribusi frekuensi data, pakai apa kemarin bikin grafiknya? Histogram Bu ya. Ya, yang si probability distribusi itu juga sama, pakai histogram juga. Cuma nanti histogramnya akan di smoothing sehingga kelihatannya kayak kurva. Jadi kita akan lihat ya gambarnya. Itu kira-kira. Terus apa itu random variable dan 2 jenis random variable? Saya mau tanya sama Miftahul Falah, recordernya kita nih. Bu. Kita. Silakan Miftahul Falah ya. Apa itu random variable? Itu kayak penyajian sampel data yang akan diteliti probabilitasnya gitu Bu. Iya, sebenarnya gampangnya ya yang mau kita hitung peluang ya random variable itu. Misalnya apa? Misalnya, ayo apa contohnya misalnya? Kayak kemarin Dari jumlah soal yang kemarin deh, soal tugas yang kemarin misalnya. kayak jumlah bayi gitu, jumlah kelahiran bayi atau jumlah jumlah angka ganjil dari kartu bridge yang akan dikocok gitu Bu. Iya, jadi intinya random variable tuh nggak usah bingung apa itu random variable, ya variable yang akan dihitung peluangnya gitu. Kalau tergantung kasusnya apa, misalnya kalau kayak kemarin peluang seseorang itu lulus kuliah misalnya, itu random variable-nya ya lulus kuliahnya kayak gitu. Nah, terus ada 2 jenis nih untuk random variable, apa aja? Nah, types-nya ini sama kayak tipe data ya, jadi kalau ingat tipe data, ingat juga sih. Masih Miftahul Pak. Karena pertanyaannya satu nomor. The types of random variable. Oh ya, discrete sama continuous. Ya, kalau yang kita pelajari di minggu lalu itu discrete atau continuous kira-kira? Saya ganti deh orangnya, kasihan tahu ditanya dulu. Terima kasih Bu. Renaldi.
Rinaldi. Rinaldinya mana? Halo Rinaldi. Apa bermasalah mikrofonnya? Oke, saya ganti deh sama yang lain. Aklis Mukarrabin. Suara saya terdengar kan ya? Apa kecil? Aklis, ada Aklis? Ada Bu, Ya, Aklis. ya Bu, yang Ya, yang mana kita Bu? pelajari kemarin minggu lalu itu. Tadi kan dari Miftahul, Falah udah cerita tentang random variable dan two types of random variable, ada continuous, ada discrete. Yang minggu lalu kita pelajari itu distribusi peluang apa? Discrete atau continuous? Minggu lalu kita belajar distribusi peluang apa ya? Ingat nggak, Aklis? Aklis. Ya Bu, bentar. Memori saya hilang. Discrete bukan ya Bu? Ya, betul. Ya, itu discrete yang kita pelajari minggu lalu. Tapi apa distribusi peluangnya namanya? Itu padahal ketulis loh di layar. Oh, yang Kamu binomial ngerjain sama tugas Poisson nggak itu ya Bu? kemarin? Iya, itu yang kita pelajari minggu lalu. Iya Kamu Bu. ngerjain tugas kan ya? Oke, nanti Iya, diingat-ingat Bu, lagi maaf, ya. ya. Iya, nggak apa-apa. Makanya kita review-review gini nih, soalnya biar memori-memorinya yang samar-samar kembali muncul ke permukaan dan ingat lagi ya. Lanjut, apa yang dimaksud dengan unusual value? Dalam bahasa lain, terkadang ini disebut dengan rare, unusual atau rare value. Saya mau tanya sama Hilbrary. Itu kemarin ada beberapa cara untuk menentukan suatu value itu rare atau enggak. Kita bisa menentukannya dari sigma dengan menggunakan mu dan sigma, dan juga bisa dari probability ya. Bisa tolong dijelaskan lebih lanjut nggak, Hilbrary? Saya Iya, Brary. Silakan Brary. dapat menggunakan itu, Bu, yang maksimum visual value dia, Bu, sama minimum. Sorry nggak kedengaran suaranya. Gimana? Menggunakan yang maksimum visual value dan minimum visual value. Iya. Tapi gimana caranya? Tolong dielaborasi lagi. Emang ada minimum, ada maksimum. Tapi kriterianya apa sehingga kita bisa bilang, oh ya ini unusual atau rare gitu. Sementara ini usual gitu. Yang dia batasnya itu yang unusual height itu lebih kecil dari 0,05, Bu, sedangkan unusual low-nya sama juga, lebih kecil dari 0,05 juga. Ya, betul. Kalau pakai yang mu dan sigma, itu gimana? Unusual itu ketika yang seperti apa? Mu dan sigma. Kan ini kita bisa menentukannya dari dua sudut pandang ya, bisa dari probability kayak yang tadi barusan kamu sebutin, bisa juga dengan menggunakan kombinasi mu dan sigma. Masih ingat nggak yang ini? Ada yang mau bantu jawab yang lain barangkali kalau Barry-nya lupa? Izin membantu. Barry mau, kalau misalnya yang maksimum value itu yang mu tambah 2 sigma. Kalau yang minimum ya, jadinya tanda plusnya itu dikurangkan, jadi mu kurang 2 sigma. Ya, betul sekali Horas, mantap. Makasih ya Horas ya. Belajar ya Horas ya tadi malam ya. Thank you ya Horas. Ya Bu, belajar sama Berry kok Bu. Okay. Oh, belajar sama Berry. Oke. Dekat rumahnya ya.
Belajar online, jauh. Oke, lanjut ya. Untuk yang berikutnya, apa sih peluang, tadi kan udah disebutin ya, kita belajar binomial sama Poisson. Lalu, apa sih binomial itu? Saya mau tanya sama, siapa ya? Cynthia. Ya, Bu. Cynthia, ya, Cynthia, jelaskan secara singkat dong binomial apa? Satu kalimat aja, nggak usah panjang-panjang. Nggak apa-apa, nggak usah panjang-panjang. Gimana, Bu? Maaf, Bu, putus-putus. Yang Oh, binomial iya. ya, Bu? Iya, ciri khas binomial apa sih? Jadi harapan saya ketika kalian nanti ketemu soal, kalian bisa lihat gitu. Ini binomial nih kasusnya. Oh, ini Poisson. Nah, binomial itu ciri khasnya apa? Binomial itu kalau nggak salah cuman ada 2 hasil atau apa itu keputusan gitu, iya atau tidak gitu. Ya, betul. Jadi intinya sukses atau gagal ya. Itu ciri khas dari binomial. Thank you, Cynthia. Sekarang untuk yang Poisson, saya mau menanyakan pertanyaan yang serupa kepada Nur Arifah Hidayatun. Iya, Bu. Panggilannya Nur ya? Iya, boleh, Bu. Oke. Kalau Poisson itu yang ada intervalnya gitu, Bu. Terus P-nya kecil, N-nya besar gitu. Intinya di sini adalah ciri khasnya dia ada tentang waktu ya. Dan pasti ada ngomongin tentang waktu. Kalau ini dia pasti ngomongin binary result, sukses, gagal, dan sinonim-sinonim lainnya. Oke, thank you. Nah, sekarang saya juga ada, biar agak fun gitu, saya udah bikin semacam quizzes. Pernah main quizzes nggak? Main jawab-jawab soal pakai quizzes? Pernah, Bu. Pernah ya? Oke. Bu. Sekarang saya minta kalian untuk join quizzes. Saya akan pindahkan ini ke sini. Oke, silakan join quizzes ini. Nanti saya akan start. Kita main quiz-quiz jadi biar agak fun. Jawab-jawab soalnya. Saya start ya. Belum ada yang join sih kayaknya. Kodenya 540275. Namaannya apa, Bu? Kenapa? Nama apa? Oke, nama kalian aja. Nama, oh iya. Ini pokoknya masuk ke link ini, joinmyquiz.com, nanti masukin kode 540275. Nama panggilan juga boleh kok. Nama lengkap aja deh, biar saya nanti ingat. Sudah berapa orang ini? 13. Mas, ayo yang lain, kalau ada yang terkendala sinyal bisa disampaikan nanti ya. Coba saya cek dulu, ada kendala sinyal kah? Nur Wahyu Hidayat sedang ini ya, ada pemadaman listrik. Oke. Udah 26, 2 lagi. Izin, Bu, masih muter, Bu, susah sinyalnya. Oh, oke. Nah, tunggu bentar lagi ya, yang bisa join aja sih. Oke. Izin, Bu, saya juga belum bisa, Bu. Ya, belum bisa. Ya udah, kalau misalnya dia belum bisa, nggak apa-apa. Nur Wahyu tadi masih belum bisa bergabung ya, berarti ya? Udah ada belum dia di sini? Saya mau lihat dulu jumlah partisipan. Oh ya, kurang 1. Yang nggak bisa tadi Nur Arifah ya, yang nggak bisa join. Saya bisa. Oh, bisa.
tadi komputernya nge-lag, Bu. Ya udah nggak apa-apa. Ini ada 2 lagi nih, siapa ya selain Nur Wahyu ya? Satu lagi. Mas Sofa, Bu. Bentar, Bu. Oh iya, oke. Ya udah nggak apa-apa nih, kita join aja ya. Kita start aja ya, sambil nunggu teman. Kalau nanti ada yang nggak bisa, nanti bisa bergabung next time. Saya mulai ya. Cuman ada 7 soal kok, pilihan ganda, dan ini gampang. Kita akan mulai dikerjakan. In total ini akan menghabiskan waktu berapa ya? Ya, betul ini. Ada yang nggak ngerjain kah? Naufal, Sofa, sama Pandu? Pandu gimana? Nggak ngerjain kah? Hmm? Udah ada yang selesai nih, udah ada Horas. Keren deh, paling tinggi. Udah semua nih kayaknya ya. Oh, masih ada. Saya sih udah.
15 dari 30 dan yang paling banyak salah itu ada di nomor terakhir. 19 dari 30, ayo yang lain segera diselesaikan. Pandu di mana ya? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Maaf Bu, Pandu di itu saya tadi ternyata kepencet 2 akun Bu. Oh, Jadi gitu. yang satunya nggak ke itu ya. Itu dan di Pandu. Oh, Udah oke. selesai ya. Maaf Bu. Oke, berarti udah selesai semua ya ini ya. Ini sebentar. Ada sofa tadi yang lagi bermasalah ya dengan jaringan, bener nggak? Sofanya masih di sini atau sudah terlanjur out? Oke, kita anggap udah selesai aja ya. Saya mau lihat dulu dari yang paling banyak salah ada di mana. Paling banyak salah dari nomor 3 ya. Ini jawabannya, ada yang mau volunteer untuk jawab yang ini? Mungkin kita bahas dari yang paling gampang dulu deh. Dalam rumus peluang, ternyata ini juga ada yang salah ya, 10 orang di sini. Dalam rumus peluang, penyebutnya merupakan, saya mau tanya ini sama Cindy Kasari. Yang nomor 2, Bu. Ya, ini saya urutkan dari yang paling banyak benarnya dulu. Jadi kita mau lihat teman-teman sebenarnya masih pada bingung di mana ya gitu. Terus nomor 2 dalam rumus peluang penyebutnya merupakan sample space, Bu. Iya, betul. Ada yang merasa salah nggak di sini? Saya nggak bisa lihat siapa yang salah ya di sini ya. Tapi ini, intinya ini adalah sample space. Di sini nggak bisa kelihatan ya yang lain-lain pada ngejawab apa. Mungkin next time kita bisa coba untuk pakai Kahoot
Wah, ini tertinggi Horas. Horas tadi paling cepat jawabnya dan benar semua. Congratulations, mantap kali lah Horas nih ya. Nampak kali belajarnya setiap malam nih. Oke, lanjut ke berikutnya. Saya mau tanya, kita mau bahas tentang ini. Nomor 6, dari random variables berikut mana yang merupakan discrete? Oke, kita lihat ya. Kita minta siapa ya untuk volunteer ini. Naufal Ilman ada? Ya, ada. Ya, apa jawabannya? Yang apa ya, Bu? Tadi kamu jawab nggak sih? Ikut Jawab, menjawab tapi nggak? Nomor 6. Yang ini, dari random variabel berikut, mana yang merupakan discrete? Naufal paham kan ya, yang discrete mana, yang continuous mana? Saya agak itu sih, Bu, agak lupa, Bu. Oke, tadi kamu jawab apa? Oke, jawab aja sekarang. Menurutmu apa jawabannya? Sama continuous. Untuk yang ini mana yang merupakan discrete menurutmu? Kayaknya kecelakaan ya, Bu. Yang banyaknya kecelakaan mobil per tahun. Iya, itu benar. Itu benar tuh. Oke, jawab. Berikutnya, ini yang nomor 3 yang paling berdasarkan urutan banyak yang benar ya. Apakah peluang ini independen, ya atau tidak? Saya mau coba tanya sama siapa ya? Falah. Ini independen nggak Falah? Ini sebenarnya ada loh di slide yang kemarin. Jadi kalau misalnya kemarin memperhatikan atau membaca kembali, ini tahu jawabannya. Ini independen atau bukan, Falah? Independen, Bu. Tadi benar nggak jawabanmu? Saya nggak bisa lihat ini tadi pada benar jawabannya apa enggak. Ini saya salah, Bu. Soalnya aku baru ke kamar mandi. Maaf. Oh, gitu. Oke. Oke, next time tolong diperbaiki ya. Tadi soalnya kayak saya dapat kesan di sini kamu salah semua soalnya. Makanya coba tanya. Oke. Next time harus lebih serius. Berikutnya, secara garis besar kejadian atau event dapat dibedakan menjadi. Saya mau tanya ini sama siapa ya? Hadian, Ulia Rahman. Silakan Hadian. Yang mana, Bu? Nomor 1. Ya, secara garis besar kejadian event dapat dibedakan menjadi simple and compound. Ya, betul. Tadi benar nggak jawabannya? Iya, benar. Tapi kok di sini 0 ya? Apa tadi salah nih jawabnya? Benar, Bu, tadi simple and compound saja. Oke. Baik, nggak apa-apa. Nanti kita lihat lagi deh. Berikutnya. Ya? Yang tadi yang independen sama dependent. Ini ya, yang ini nomor 4. Sorry, ini nah, saya besarin dikit ya. Kalau independen itu kan berarti peluang A dikali peluang B sama dengan peluang A dan B gitu kan, Bu? Iya, peluang irisan. Nah, kalau saya kalikan 0,25 dikali 0,2 itu 0,05. Oh iya benar. Ya. Nah, oh iya benar-benar. Oke, berarti ini jawabannya tidak ya? Berarti ini salah. Berarti soalnya salah, bonus. Wah, thank you ya telah teliti untuk ini. Tadi siapa tadi yang komplain? Sorry. Tio, Bu. Tio, oke. Good job Tio telah menotis ini. Makasih banyak. Iya benar tadi yang dibilang sama Tio ini harusnya 0,05. Jadi ini tunggu sebentar. Iya sih. Iya ya. Oke. Ya, berarti ini harusnya tidak ya. Berarti kuncinya tadi yang salah. Makasih ya Tio ya udah memperbaiki jawaban ini. Berarti ini saya bonusin aja. Jadi jawabannya harusnya tidak. Makasih udah mengkoreksi saya. Lanjut lagi. Ini yang berikutnya secara garis besar kejadian tadi udah ya. Nah, ini. Dari 10 orang di Departemen B yang terdiri atas 4 orang laki-laki dan 6 orang wanita akan dipilih 3 orang secara acak untuk tugaskan melakukan audit pada PT XYZ.
Ketiga orang terpilih tersebut akan dijadikan sebagai ketua tim, sekretaris, dan anggota. Ini jawabannya apa? Kalau ketua tim itu harus laki-laki, sementara dua yang lain terserah, boleh laki-laki, boleh perempuan. Ada yang mau volunteer untuk jawab yang ini, nomor 7? Izin, Bu. Silahkan Fendi. Jawabannya berapa, Fendi? 288. Ya, benar. Bisa dijelaskan kenapa bisa dapat 288? Kalau saya menggunakan yang metode 3 kotak-kotak itu, Bu. Nah, yang pertama itu kan ketentuannya ketua harus laki-laki, berarti ada 4 orang yang memenuhi itu. Kemudian yang kotak kedua itu karena berkurang 1 orang dan itu nggak ada ketentuannya harus laki-laki atau perempuan, jadi ruangnya masih 9 orang. Kemudian yang kotak ketiga jadi 4 dikali 9 dikali 8. Ya, betul. Makasih, itu jawabannya ya. Kemudian berikutnya, Ani dan Budi adalah kakak adik. Berapa peluang bahwa mereka berdua sama-sama lahir di hari Senin? Ada yang mau volunteer untuk jawab yang ini? Kalau nggak ada, saya tunjuk aja ya. Panji. Saya salah sih kayak tadi, Bu. Cuman Oke, siapa yang ngerasa benar? Jawabannya adalah 1/4/9. Siapa yang ngerasa tadi benar? Barangkali mau bantu menjelaskan? Nggak ada yang mau bantu menjelaskan? Nggak ada yang benar? Mungkin Horas mau bantu, Horas? Horas benar semua? Izin, Bu. Horas mana? Ya, siapa yang izin Renaldi. barusan? Oh ya, Renaldi. Silakan Renaldi. Kalau alasan saya sih itu Bapak, kalau Sabtu itu kan Senin. Jadi pertama kalau enggak cuman 1 hari doang kan. Terus kalau 49-nya itu kan 1 minggu terdiri dari 7 hari. Terus saya pangkat 2 gitu. Iya, betul. Ini sebenarnya multiplication rule ya, jadi 1/7 kali 1/7 gitu. Jadi peluang Ani itu lahir di hari Senin 1/7, Budi juga 1/7. Jadi sama-sama peluang Ani dan Budi lahirnya di hari Senin ya 1/7 dikali 1/7 jadi 1/4/9. Oke, thank you. Terakhir, ini saya heran kenapa ini paling banyak salah ya, padahal harusnya ini yang paling gampang. Dari 5 siswa berprestasi diambil 3 orang untuk ikut Olimpiade. Susunan yang mungkin terjadi adalah saya mau coba tanya sama, tadi sebelum ini yang jawab tadi siapa ya? Yang tadi jawab 1/4/9. Tadi siapa yang jawab? Renaldi. Renaldi, oke. Nah, sekarang yang terakhir. Siapa yang mau jawab? Volunteer. Saya boleh, Bu, izin mencoba. Sofa. Sofa, iya silakan Sofa. Karena kan susunan tim itu nggak perlu permutasi, jadi urutannya tuh nggak ngaruh, jadi pakai kombinasi. Iya, jawabannya? Sofa? Hilang suaranya? Sofa? Ya, suaranya hilang. Jawabannya 10. Iya, betul. Jadi 5 kombinasi 3 ya. Ini barangkali banyak yang salah jawab karena bingung antara permutasi sama kombinasi kali ya. Tapi ini kombinasi karena dia tidak mempedulikan urutan. Jadi 5 kombinasi 3, jawabannya 10. Oke, thank you semuanya. Saya akhiri ya ini listnya. Nah, bagi tadi yang ada salah-salah jawab bisa jadi bahan untuk introspeksi, bukan introspeksi, tapi kayak kalian tahu bahwa saya masih agak bingung di sini, nanti bisa lebih dipelajari lagi ini. Oke, sekarang kita masuk ke materinya yang sesungguhnya. Wah, kita sesungguhnya agak lama nih hari ini karena saya memang sengaja karena itu adalah basic. Sekarang kita masuk ke materi sesungguhnya yang distribusi normal. Ini insya Allah nggak akan banyak. Jadi kalau kemarin kan sudah belajar tentang distribusi diskrit, kita udah nyebutin tentang Poisson, binomial, dan sebagainya. Hari ini kita akan belajar tentang yang continuous. Sebenarnya continuous ini banyak banget sih, nanti ada normal, chi-square, tapi
yang kalian akan pelajari hari ini adalah normal dulu, karena ini adalah basicnya dari semua asumsi-asumsi yang akan dipakai dalam statistik. Kita akan langsung saja ke sini. Nah, jadi apa itu normal distribution? Distribusi normal itu ya sebenarnya sama kayak yang kemarin, Poisson binomial, tapi dia untuk variabel acak yang continuous. Nah, si distribusi normal ini, ciri khasnya adalah dia itu kalau dibuat grafiknya seperti ini, gambarnya kayak gini, dia akan membentuk kurva yang simetris seperti bel yang kebalik, di mana min, median, dan modusnya itu berhimpit. Jadi dia pasti simetris di tengah-tengah kayak gini. Nah, sama seperti si binomial maupun Poisson, kita punya ada rumusnya nih untuk hitung berapa sih probability dari setiap value yang mungkin terjadi. Jadi, saya mungkin bisa gambarkan kayak gini kali ya. Jadi gini, kalian bayangkan, perhatikan histogram yang ada di sini. Kalian bayangkan bahwa ini merupakan, bentar. Jadi gini, misalnya untuk, ingat ya bahwa untuk distribusi peluang histogramnya, sumbu X melambangkan nilai X atau variabel acaknya. Sumbu Y adalah probability-nya. Nah, dari hasil percobaan, biasanya kan kenapa orang bisa dapetin rumus seperti ini, itu kan dari hasil percobaan biasanya. Nah, orang mulai mengadakan percobaan nih, kalau misalnya saya punya X-nya 0,35, peluangnya berapa ya? Kalau saya punya X-nya 0,4, peluangnya berapa ya? Jadi, untuk setiap X dibikinkan histogramnya atau batangnya kayak gini, sehingga terbentuk seperti ini. Nah, kalau kita kaitkan atau kita sambungkan setiap puncak dari histogram, kita kan bisa men-smoothing dan kira-kira dapat, oh gini nih gambar generalnya, jadi kurva kayak gini. Jadi, sebenarnya kurva yang tadi kalian lihat di sini, kalian kan akan sering baca dan dengar bahwa oh normal itu kurvanya seperti ini. Tapi kenapa dia bisa jadi kurva kayak gini? Ini sebenarnya adalah smoothing dari histogramnya. Jadi dia berawal dari kayak gini dulu nih. Kita gambarkan. Jadi kita bisa juga bayangkan kayak membuat suatu grafik ya. Misalnya saya punya kayak gini gitu kan. Terus saya punya X sekian gitu, X1, X2, X3, dan seterusnya. Untuk setiap nilai X saya titik-titikin gitu misalnya. Terus kemudian saya gabungkan sehingga dia membentuk kurva. Jadi itu sebenarnya idenya, sehingga nanti kalian punya kurva yang kayak gini, kurva normal kayak gini. Tapi sebenarnya ini adalah smoothing histogram. Kalau kalian bayangkan di balik kurva ini ada histogram dengan bar-bar yang sangat halus sekali sampai dia bahkan menyerupai garis kayak gitu. Intinya adalah kalau kita menggambarkan jika suatu peluang kita gambarkan dalam bentuk grafik seperti ini dan kita lihat dari jauh gitu ya, kita smoothing, oh dia ternyata membentuk sesuatu yang kayak kurva kebalik kayak gini, itu pasti dia distribusinya normal. Kurang lebih seperti itu idenya. Itulah definisi dari distribusi normal. Dia distribusi yang kalau kita gambarkan dalam bentuk histogram dan kita haluskan dalam bentuk kurva, bentuknya kayak gini kurvanya sebenarnya. Nah, dari percobaan juga kita temukan bahwa rumusnya seperti ini, fx sama dengan seperti ini. Nah, ingatkan ya bahwa ketika binomial dan Poisson, kalian kan hitung peluangnya dihitung manual ya dari rumus, misalnya rumusnya binomial itu n cx terus nanti p pangkat x q pangkat n min x ya. Nah ini kan kalian hitung manual ya. Nah bayangkan kalau misalnya untuk yang normal, ribet dong ya. Ini rumusnya aja udah lumayan complicated gitu. Nah untuk yang normal, kalian tidak perlu cemas karena sebenarnya sudah dibantu dengan tabel distribusi peluang normal yang ada di buku Triola. Nah, kalau misalnya kalian sudah download bukunya atau sudah punya PDF-nya, nanti bisa langsung ke halaman paling belakang dari buku tersebut. Di situ ada daftar tabel peluang untuk distribusi normal. Nanti kita akan lihat ya. Sebenarnya kalau mau nyari online itu juga ada sih sebenarnya. Nanti kita akan coba cari. Tapi di sini saya juga punya contohnya. Nah, sekarang kita masih terkait dengan distribusi peluang normal. Biasanya, karena dia continuous, orang lebih tertarik untuk mempelajari bagaimana mencari peluang kumulatif dari si distribusi peluang ini, dari si distribusi normal. Jadi ingat bahwa kemarin ketika kita belajar tentang distribusi peluang, kan syaratnya adalah sigma Px-nya harus 1. Sementara kalau dia digambarkan dalam bentuk kurva gini, mungkin saya jelaskannya gini kali ya.
Di sini kan kalian masih bisa menghitung ya, ada berapa nih jumlah barnya, karena kita memiliki limited number of X. Tapi bayangkan, jika semakin banyak X yang kalian miliki, maka bar-bar ini akan semakin halus, bahkan mungkin hanya akan menyerupai garis, sehingga lama-lama dia akan benar-benar benar-benar membentuk kurva yang rapi seperti ini. Nah, dari sini orang-orang menyadari bahwa, oh kalau misalnya saya mau menghitung berapa sih peluang X kurang dari 0,4 nih misalnya, jadi saya tinggal ngitung area di bawah kurva ini aja gitu, karena sesungguhnya nilai peluang ini kan sama dengan luasan si bar ini ya. Nah, kalau misalnya barnya semakin halus, berarti kan tinggal saya jumlahin aja nih jumlah-jumlah barnya. Misalnya saya mau menghitung berapa sih peluang X kecil dari 0,45. Oke, nanti saya jumlahkan aja nih luas dari masing-masing barnya. Nah, kalau dia semakin halus, kalian masih ingat nggak waktu di SMA pernah belajar menghitung, bagi yang SMA-nya matematika, menghitung area di bawah kurva, masih ingat pakai apa? Ada yang masih ingat? Lupa? Pakai integral. Iya, benar, pakai integral. Nah, ini adalah ilustrasinya. Jadi kalian bayangkan bahwa kalau semakin banyak X yang kalian punya, jumlah histogram kalian akan semakin halus. Nah, ini adalah transisinya ya. Ini semakin banyak X yang kalian punya, histogram kalian akan semakin halus barnya itu. Sehingga lama-lama dia benar-benar akan smooth fit dengan si kurva ini. Dari sini orang mikir, oke, berarti kalau saya mau menghitung probability kumulatif, saya tinggal jumlahin dari bar-barnya ini aja. Dan ketika, ingat ya bahwa integral itu ada kata-kata unlimited ya, jadi ketika jumlah bar saya menjadi tidak terhingga, maka saya bisa menyelesaikan ini dengan menggunakan integral. Seperti itu. Itu ide dasar dari menghitung probability kumulatif. Tapi jangan khawatir, di sini kalian tidak akan disuruh menghitung integral, karena sudah ada disediakan tabel jadinya. Kalian hanya tinggal mencari nilai tersebut dari tabelnya nanti. Jadi jangan khawatir, aduh kayaknya saya harus integral nih pusing. Enggak, tidak usah. Ini saya hanya menceritakan bagaimana kita bisa sampai pada penghitungan probability seperti itu. Nah, kalau misalnya nanti ada yang tertarik, silahkan nonton, ada ilustrasi di Khan Academy. Ini dia, saya udah cantumin link videonya, tapi kita tidak akan bahas di sini. Ini hanya kalau misalnya kalian ingin melihat lebih detail bagaimana sih terbentuknya rumus menghitung probability untuk distribusi normal. Nah, dari sini juga kita juga bisa menghitung nih, kalau misalnya saya ingin mencari peluang di antara dua value, misalnya peluang X1 kecil dari X, kecil dari X2, oke, berarti saya tinggal cari luas yang warna hitam ini aja, pakai integral, tentunya ini integral ya, lihat ya di sini. Nah, tapi karena ini ribet gitu, orang zaman sekarang tidak ada yang hitung manually pakai tangan, jadi either memanfaatkan tabel yang ada di, namanya Z-score tabel yang ada di buku, silahkan sambil dilihat ya di bagian belakang buku kalian, atau bisa juga menggunakan R atau juga Excel. Itu juga ada sih function untuk menghitung distribusi normal langsung. Oke, sekarang kita masuk ke standardized normal distribution. Jadi apa itu distribusi normal yang terstandar? Kalau tadi kan sudah belajar distribusi normal. Distribusi normal terstandarnya apa sih? Nah, idenya gini. Tadi ingat ya bahwa saya sudah sebutkan bahwa rumus dari mencari peluang distribusi normal adalah ini nih yang ribet banget, fx sama dengan 1 per sigma akar 2pi, yang pokoknya ribet banget lah gitu. Kan kewalahan ya kalau harus menghitung seperti ini, sehingga para ahli matematika berusaha mikirin cara gimana ya biar gampang nih ngitungnya. Nah, mereka akhirnya punya ide, oh kita standardize aja nih angkanya. Apa yang dimaksud dengan standardize? Standardize artinya mengganti, mentransform nilai X di sini, mengkonversi nilai X ini menjadi nilai menjadi variabel baru yang namanya Z, di mana Z ini adalah X dikurangi 0, X dikurangi mu dibagi dengan sigmanya. Intinya adalah mereka ingin melihat, mereka ingin membuat gimana caranya, bayangkan ya, ini kan rumusnya nih. Nah, mereka lihat nih, kalau kita bisa ganti mu ini dengan 0 dan sigma ini dengan 1, lebih gampang kan ya ngitungnya gitu. Oh iya nih, min setengah, jadi X kurang 0 bagi 1 kuadrat, jadi tinggal min setengah Z kuadrat. Oke, kalau gitu biar hitung-hitungan yang gampang, kita standardize aja. Jadi setiap nilai X, kita kurangi dengan mu-nya dan dibagi dengan sigmanya, sehingga kita dapat nilai baru yang namanya Z. Makanya, nanti di dalam tabel di buku itu tabel yang disediakan tabel Z, karena ini udah dihitungin nilainya sama orang gitu. Jadi kalian tinggal lihat aja kalau saya punya Z sekian, berapa ya kira-kira X-nya kayak gitu. Jadi nanti alurnya adalah kalian punya nilai X. Kalian punya nilai X,
nilai X ini kalian standardize sehingga dia menjadi Z, kemudian lihat value-nya, lihat nilainya di tabel. Nah, sebenarnya kalau kalian pakai software seperti R atau Excel, standardize ini udah nggak perlu dilakukan karena si R dan Excel itu bisa ngitungin nilai distribusi normal hanya dengan menggunakan suatu function. Misalnya kalau di R kita bisa pakai p-norm, nanti sebutin nilai X-nya berapa, terus mu-nya berapa, sigma-nya berapa, dia akan langsung ngitungin, oh segini nih peluangnya 0,28 misalnya kayak gitu. Tapi kalau kalian tidak punya akses ke teknologi dan kalian hanya memiliki alat bantu berupa tabel, distribusi z-score, coba saya lihatkan sebentar ya, saya googlingkan dulu. Tapi di sini ada yang lagi lihat tabel z-score yang ada di buku kalian nggak? Ada yang lagi ngelihat tabel z-score? Nggak ada? Lagi buka PDF bukunya? Nggak ada juga? Wow. Yang di skor negatif sama positif ini ya, Bu? Iya, betul, yang itu. Ini ya, saya lihatkan di sini. Nah, ini dia, kayak gini bentuk tabelnya kira-kira. Ini di buku ada nih yang lengkapnya nih. Bentuknya kayak gini kira-kira. Nah, ini adalah nilai Z. Saya akan zoom in kan untuk yang ini. Nah, ini adalah nilai Z-nya. Jadi, apa itu Z? Z itu adalah X yang sudah kita transformasi. Nah, nanti kita dari sini tinggal mencari tahu berapa ya peluangnya. Di sini sudah dihitungkan berapa peluangnya. Kayak gitu. Jadi, kalau informasi yang saya dapat sekarang, terakhir, nanti kan kalian ujiannya offline. Seandainya tidak boleh menggunakan laptop nanti untuk hitung-hitungan, berarti kalian harus pandai membaca tabel ini. Kalau di tahun lalu itu boleh menggunakan laptop, jadi banyak yang memanfaatkan Excel ataupun R untuk menghitung ini, tapi kalau nanti kalian nggak bisa, berarti kalian harus pandai membaca tabel kayak gini. Agak manual sih caranya, tapi nggak apa-apa. Intinya bisa. Oke, udah paham ya tentang standardize ya. Jadi kenapa di standardize? Karena idenya adalah agar para matematikawan zaman dulu mereka tuh bisa ngitung dengan gampang gitu. Nah, udah dapat nilai Z untuk tiap udah dapat nilai peluang untuk tiap nilai Z, mereka bikinlah tabelnya kayak gini. Jadi next time mereka butuh nilai Z, tidak usah ngitung-ngitung sendiri, tinggal lihat tabelnya aja. Kayak gitu kira-kira historinya, cerita di baliknya. Nah, apa itu standardize? Sudah saya jelaskan. Standardize itu adalah special case of normal distribution, di mana mu-nya 0, sigma-nya 1. Nah, terus kita lihat ya. Nah, ini adalah contohnya untuk penggunaannya. Penggunaan dari, ini adalah contoh cara kita menghitung probability dari distribusi normal. Contohnya gini, ini kebetulan contohnya sudah memiliki rata-rata 0 dan standar deviasi 1. Jadi ceritanya, sebuah perusahaan pembuat termometer, mereka itu menemukan bahwa rata-rata itu some thermometer give readings below 0 dan some adalah di atas 0. Jadi mereka tuh mau menguji ketelitian dari pembacaan termometer yang mereka bikin gitu. Most of termometer mampu membaca titik freezing, titik beku itu 0 derajat, benar, rata-ratanya 0, dan standar deviasinya 1, artinya ada yang mungkin error dan dia membacanya 0,5 bahkan sampai 1 derajat Celcius untuk yang titik beku. Nah sekarang pertanyaannya adalah, berapa peluang bahwa termometer yang dibikin oleh si perusahaan memiliki titik beku, memiliki bacaan titik bekunya kurang dari 1,27. Nah, untuk hal ini berarti yang kita cari adalah peluang X kecil dari 1,27 sebenarnya. Jadi ini sebenarnya adalah peluang X kecil dari 1,27. X-nya sama dengan 1,27. Tapi pas kita standardize ya sama aja kan, karena kan dia lihat di sini min-nya 0 dan standar deviasinya 1. Jadi kalaupun di standar deviasi distandarkan, dia pun tetap sama 1,27 kurang 0 dibagi 1 ya 1,27 juga. Nah, jadi yang kalian perlu cari adalah berapa peluang Z kecil dari 1,27. Nah, itu kalau digambarkan dalam bentuk grafik kayak ini, saya mau jelaskan dulu tentang tabel z-score ini. Tabel ini dia menampilkan kumulatif area from the left, jadi jumlah peluang dari kiri. Jadi kalau misalnya ditanya peluang Z kecil 1,27, itu berarti mulai dari peluang dari sini sampai sini berarti.
berapa jumlahnya. Makanya ada yang negatif, ada yang positif kan z-score-nya. Tapi kalau negatif itu berarti dia di sebelah kiri titik 0, yang nilai Z-nya di sebelah sini. Kalau tabel Z yang positif, dia untuk nilai Z yang ada di sebelah kanan 0, sebelah kanan mu-nya. Tapi ingat bahwa karena si si kurva normal ini simetris, jadi nilainya tuh akan mirip. Jadi kalau misalnya di sini ya, anggaplah misalnya di sini nih area yang putih nih 0,2%, 0,2 gitu luasnya, peluangnya, jumlah peluangnya. Di sini pun akan 0,2 nih. Kalau kita cari yang simetris, dan di sini nanti adalah min 1,27. Minus di sini positif. Karena dia simetris, jadi dia pasti akan mirroring nilainya. Nah, kembali ke soal yang tadi, ketika pertanyaannya seperti ini, berapakah peluang bahwa hasil bacaan termometer itu akan menunjukkan titik beku kurang dari 1,27 gitu. Peluangnya adalah kita akan menemukan termometer dengan pembacaan titik bekunya kurang dari 1,27 adalah PZ dikurangi 1,27. Nah, kita tengok nih hasil nilainya di tabel. Nah, berarti gini cara bacanya. 1,27. Cari dulu di kolom paling kiri di sini. 1,27 mana ya? Oh, di sini 1,2. Nah, 7-nya di sini. Jadi kan kalau kalian lihat tuh ada, sebentar, saya mau tanya dulu, siapa di sini yang lagi lihat tabel? Coba dijawab. Yang lagi lihat tabel di bukunya. Oke. Nah, kalau kalian lihat kan di situ tuh ada kolom, ada judul kolom sama judul baris kan ya, judul kolom dan judul baris. Judul baris ini adalah dua digit pertama dari nilai Z. Nah, ini adalah per 100-nya dari nilai Z untuk yang judul kolom. Jadi kalau 1,27 berapa tuh peluangnya? Ya udah 1,2 sini 7. Kalau kita mau cari misalnya 0,14, oh 0,1-nya di sini, 4-nya di sini. Berarti di sini nih nilainya. Berarti peluang Z kecil dari 0,14 adalah 0,557 kayak gitu. Kalau misalnya ditanya berapa peluang Z kecil dari 1,05, coba saya tanya sama Jody. Jody ada? Ada Bu, ada Bu. Ya, kalau misalnya ditanya peluang Z kecil dari 1,05 berarti berapa tuh Jody? Saya hapus duluan ya, biar nggak mengganggu pemandangan. 0,8531 enggak Bu? Maaf ya tadi ya, Zoom saya tiba-tiba crash, nggak tahu kenapa. Bentar. Ini yang jadi host sekarang Falah ya. Kamu bisa jadikan saya co-host? Baik Bu, baik Bu. Bentar, nih kayaknya internet saya lagi agak kurang stabil. Tadi connecting. Oke, lumayan lah. Sorry tadi ada kendala teknis, saya akan kembali melakukan share screen. Tadi kita terakhir membahas ini ya, cara membaca tabel. Jadi benar tadi untuk 1,05, 0,8531.
Nah, ada kalanya nanti kalian pertanyaannya dibalik gitu. Jadi kalau diketahui peluangnya, berapa kira-kira nilai Z-nya? Nah, misalnya saya diketahui bahwa nilai peluangnya adalah berapa ya? Misalnya 0,8907 misalnya. Berarti berapa itu kira-kira nilai Z-nya? Saya mau tanya sama Aulia Rizky. Aulia Rizky panggilannya Aulia ya? Atau Rizky? Aul aja, Bu. Aul, ya, silakan Aul. Maaf, Bu, tadi berapa angkanya? Kenapa? 1,24 ya, Bu? Iya, betul. Jadi kalau misalnya kita yang diketahui peluangnya 0,8925, berapa nilai Z-nya? 1,24. Benar. Oke, berarti kalian udah paham ya cara membaca tabelnya. Ini tidak susah kok, insya Allah. Karena cuma